Kalau ketakutan kan kita tidak bisa berpikir logis lagi. Apa-apa yang dikatakan ini, oh minum obat ini sembuh. Minum, beli. Ini beli ini. Sampai minyak kayu putih juga ada yang minum. Dicek PCR. Kalau dia negatif, dia bingung. Positif, bingung. Jadi gimana dong? Ya, kalau virus itu kan tidak ada obatnya. Obatnya imunitas tubuh kita sendiri kan. Kulitnya Dewi Persik itu kan kelainan di kulit. Kelainan di kulit itu kan banyak sebabnya. Cuman zaman sekarang dikatakan itu kelainan kulit khas COVID. Padahal saya lihat gambarnya itu kelainan kulit itu kita di bagian kulit sering kok jumpai. Sedangkan 90% pasien yang kena COVID itu tidak mengalami peradangan paru-paru karena bakteri. Jadi tidak ada gunanya sebenarnya dikasih obat antibiotik. Halo Frame Teaser, kali ini saya menjumpai Dr. Samuel L. Simon, spesialis di bidang penyakit kulit dan kelamin. Dia dikenal sebagai ahli dermatokosmetik. Saya bertanya terkait anggapan bahwa virus corona menular lewat kulit seperti media memberitakan kondisi kulit artis Dewi Persik belum lama ini. Dr. Simon berpengalaman medis internasional dengan partisipasinya pada kongres serta training dermatologi dan estetika di Paris, Las Vegas, Monte Carlo, Korea, Jerman, dan banyak tempat lainnya. Dokter yang juga atlet tenis lapangan pada era tahun 80-an ini sering diundang sebagai pembicara dan melakukan pelatihan, juga bintang tamu di televisi dan radio. Kalau COVID itu tidak bisa menembus kulit, Dia bisa nempel di permukaan kulit, tapi dia tidak bisa menembus lapisan kulit. Dia juga tidak bisa memperbanyak diri di lapisan kulit. Kenapa? Karena di lapisan kulit itu tidak ada reseptor untuk si virus tersebut. Dalam bahasa sederhana mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak Dokter? Ya, kalau virus dia bisa masuk ke tubuh manusia itu ya melalui hidung, mata, atau mulut. Itu aja. Terus kenapa orang pakai APD gitu, bertiga lapis apa gitu? Ya itu hanya untuk ya membuat rasa aman ya. Tapi menurut saya itu rasa aman. Tapi di lain pihak menakutkan pasien-pasien yang datang berobat dong. Bagaimana salah penanganan yang terjadi di rumah sakit yang dalam pandangan kemarin dikasih obat-obat yang justru makin membahayakan? Ya itu memang bisa saja terjadi. Ya kalau virus itu kan tidak ada obatnya. Obatnya ya imunitas tubuh kita sendiri kan. Ya, nah sekarang banyak dikasih. Kalau pasien berobat, dokternya ketakutan, dikasih obat-obat antibiotik misalnya, ya kan, dengan dalih untuk mencegah infeksi sekunder. Sedangkan 90% pasien yang kena COVID itu tidak mengalami peradangan paru-paru karena bakteri. Jadi tidak ada gunanya sebenarnya dikasih obat antibiotik. Ya kan? Nah, obat antibiotik yang sering diberikan ini adalah azitromisin, levofloxacin, antara lainnya. Nah, azitromisin dan levofloxacin ini mempunyai efek samping adalah bisa mengganggu irama jantung. Kalau orang dikasih obat azitromisin, jantungnya terganggu. Jantungnya istilahnya ngebrebet. Ya kan? Dia ngebrebet, waduh, sesek dong. Nah, kalau sesek itu, kalau orangnya tahu, oh ini karena obat, bisa di-stop. Tapi kalau enggak, dikasih terus, makin sesek, dimasukin ke ventilator. Ya kan? Di ventilator nanti
terbentuk di tube-nya itu terbentuk lendir. Lendirnya harus dibersihkan setiap 15 menit. Cuman itu kita nggak tahu apakah dilakukan apa tidak. Seandainya tidak dilakukan, apa yang dilakukan? Tekanan ventilatornya itu ditingkatkan, ya jebol lah paru-parunya. Ya kan? Itu yang terjadi selama ini. Ya bukan terjadi, saya tidak bisa memastikan, tapi itu kemungkinan besar yang terjadi. Ya kan sampai saat ini kita tidak pernah melakukan penelitian pasien itu sebelum meninggal dikasih obatnya apa aja. Itu kan belum ada. Kalau di dunia barat itu banyak penelitian-penelitian yang bilang kalau dikasih ini, kasih ini, mortalitasnya, angka kematiannya itu meningkat. Ya kita harusnya juga bisa belajar dong dari situ. Ya kan? Jadi di Persik itu apa maksudnya? Di Persik Di Persik gimana? Oh yang kulitnya itu ya apa? Ya, kulitnya Dewi Persik itu kan kelainan di kulit. Kelainan di kulit itu kan banyak sebabnya. Cuman zaman sekarang dikatakan itu kelainan kulit khas COVID. Padahal saya lihat gambarnya itu kelainan kulit itu kita di bagian kulit sering kok jumpai. Apa kita sebutnya itu viral rash. Ya kan? Terus sudah begitu kita harus cari lagi sebenarnya. Apakah itu kan reaksi alergi? Kita harus tanya dulu, sebelum timbul ini apakah makan obat? Seringnya obat panas atau antibiotik, itu sering membuat alergi di kulit. Nampak merah-merah. Nah itu sekarang disebutnya itu COVID. Lah, sebelum ada COVID kita udah kenal kok penyakit-penyakit, gambaran penyakit kulit kayak begitu, kok dibilang itu COVID. Kita nggak bisa dong, harus tanya dulu yang benar. Ya kan? Jangan sedikit-sedikit COVID. Sedikit-sedikit COVID. Anosmia, waduh hilang penciuman. Itu COVID. Lah orang pilek aja juga. Penciumannya terganggu kok. Orang alergi, ya kan itu juga terganggu. Kok bisa-bisanya bilang itu pasti COVID. Itu pasti COVID. Dicek PCR. Kalau dia negatif, dia bingung. Positif, bingung. Jadi gimana dong? Ya kembali lagi seperti semula. Belajar yang benar, jadi kita tahu. Jadi kita tidak takut. Sekarang kalau semuanya ditakut-takutin, tapi kita nggak belajar, ya susah. Jadi kita terbawa ketakutan. Kalau ketakutan kan kita tidak bisa berpikir logis lagi. Apa-apa yang dikatakan ini, wow minum obat ini sembuh. Minum, beli. Ini beli ini. Sampai minyak kayu putih juga ada yang minum. Ya kan? Sekarang gampang lah. Obat itu. yang jutaan aja. Ya itu ya obat jutaan itu ya sekarang orang yang tidak dikasih obat jutaan itu sembuh kok. Ya kan? Kita bandingkan aja lah. Kan sebelum obat diteliti, dikatakan manjur, itu kan kita harus ada penelitian. Dikasih obat itu sama yang tidak dikasih obat itu. Kalau dua-duanya sembuh, tidak ada apa-apa, ya obat itu kemungkinan memang nggak dikasih obat itu juga sembuh. Iya dong? Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak. Yuk.